Udah Bu. Udah ya, udah pastikan ya Bu ya, bisa direkam itu. Iya. Ya, mungkin kita buka Bu. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin kita langsung saja Ibu. Selamat bertemu di ruang Zoom Ya Bu, pada selamat kegiatan kenal Bu. pre-PPG. Saya deg-degan ini Bu. Saya nggak biasa Iya. ini Bu. Saya juga Tapi kurang. Ibu orang pertama yang upload modul. Iya Bu. Iya. Dari ngajar di mana Ibu? Saya ngajar di SDN 021 Bangkinang Bu. SDN 021 Bangkinang. Di semester ini ngajar di kelas berapa Ibu? Kelas 1 sampai 6 Bu. Oh, 1 sampai 6. Guru PAI-nya cuma 1 ya Bu? Berapa di sana? Iya Bu, saya sendiri Bu. Oh iya iya. Tapi Ibu udah lama di sana ya? Karena ini saya udah lama di sana Bu, tapi ngajar agamanya baru 3 tahun ini. Oh gitu. Iya iya iya. Setelah guru agamanya pensiun. Dulu saya ngajar BMR gitu Bu. Oh BMR. Iya iya. Oke Bu, kita mulai ya Bu. Iya Bu, insya Allah Iya. saya bisa jawab. Iya. Di sini ada 3 penilaian ya Bu. Pertama tentang modul ajar. Ini modul ajarnya itu sekitar 40%. Jadi yang berkisar tentang modul ajar itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan. Kemudian ada modul project P5. Di sini nilainya 30% dan kemudian modul proposal PTK. Iya. Eh, jadi sebenarnya juga ada 3 yang Ibu upload kan? Ya, Iya. jadi nanti walaupun Ibu mengupload itu, kita tetap dapatkan penilaian melalui hasil dari kompre ini ya Bu. Jadi secara keseluruhan nanti apa yang Ibu buat atau apa yang Ibu upload itu juga tergambar di dalam jawaban Ibu pada saat kompre siang hari ini. Ya Iya, Bu ya. Iya Bu. Oke. Baik, kita masuk yang pertama terkait modul tadi Bu ya. Mungkin Ibu bisa sampaikan kepada kami dalam pembuatan modul itu yang berhubungan dengan proses pembelajaran, Ibu membangunnya dengan teori apa yang berkaitan dengan kurikulum mereka? Apakah misalnya di situ Ibu berlandaskan pada pendekatan teori konstruktivisme atau humanisme atau behavior atau bagaimana? Mungkin Ibu bisa jelaskan di modul Ibu. Di modul saya menggunakan teori ada behavioristik Bu. Teori behavioristik. Maksudnya apa itu Bu? Yang berhubungan dengan modul. Mengapa Ibu memilih yang behavioristik? Karena materi yang Ibu ajarkan Ibu. yang saya ajarkan Asmaul Husna Bu. Pada modul yang Ibu sampaikan. Iya. Ya, jadi mengapa Ibu pilih modul behavioristik? Ya, karena di situ saya menerangkan pelajaran, memberi stimulus kepada anak dan anak bisa merespon. Behavioristik itu maksudnya apa, Bu? Behavioristik itu teori belajar yang apa ya Bu? Saya kurang gitu juga. Kalau anak belajar kata-kata Rahman misalnya, apa yang Ibu kaitkan dengan behavioristik? Asmaul Husna. Kata Rahman yaitu Maha Pengasih. Jadi di situ kita memberikan kepada anak tentang cara mengasihi sesama dan memberi. Jadi ya memberi sesuatu kepada yang lain, kepada teman, pada orang tua. Jadi anak akan merespon dengan baik Bu. Berarti ada hubungannya enggak dengan teori behavioristik tadi Bu? Saya rasa ada Bu. Behavioristik itu
Behavior kurang itu artinya apa apa, juga. Bu? Ah, Behavior itu artinya apa, Bu? behavioristik itu behavioristik itu eh, boleh kan, Bu? Ya, boleh. Behavioristik itu teori yang mempelajari perubahan perilaku manusia sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, berarti benar modul Ibu kira-kira ke sana perginya. Hmm, ada Yakin. menurut Ibu enggak ya, Bu? Kognitif kira-kira gimana, Bu? Kognitif. Kognitif itu oh iya bisa, Bu. Saya rasa teori kognitif juga masuk. Soalnya dia menjelaskan bagaimana proses berpikir, pemahaman dan proses informasi dalam pembelajaran. Oke, boleh ya, Bu, ya, kognitifnya juga ada di sana ya. Oke, kita lanjut, Bu. Untuk yang ini, di situ ada tujuan pembelajaran ya, Bu, di modul. Di model ada, Ya, Bu, tujuan pembelajaran. Ibu juga punya ATP. Kalau tujuan pembelajaran ada. Ada, Bu. ATP alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada pendekatan, Ibu boleh sampaikan mungkin ada pendekatan yang Ibu gunakan atau metode yang Ibu lakukan, Ibu terapkan pada metode pembelajaran di modul. Saya pakai metode ceramah, Bu. Metode tanya jawab, metode diskusi dengan kelompok. Nanti kan ada ini hubungannya dengan kurikulum merdeka ya, Bu. Kira-kira Ibu ada pendekatan TPACK gitu atau ada PBL atau PJBL? Ada, Bu. Yang mana? Kalau TPACK-nya gimana, Bu? TPACK itu kan teknologi, ya kan, Iya, Bu? ya TPACK-nya ada di situ rangkaian saya pembelajaran ada ya? iya, di situ saya menampilkan video, Bu. Video terus? Asmaul Husna dan menggunakan waktu belajar menggunakan Infokus juga, memberikan video tentang Asmaul Husna kepada anak dan berarti di sana ada TPACK juga ya, Bu ya? iya, Bu. Pedagogi atau model yang diterapkan itu apa, Bu? Ceramah tadi? Model ada ceramah, Bu, diskusi, anak berkelompok, tanya jawab juga ada, berkolaborasi dengan anak. Ya. Lebih kepada PBL atau PJBL? PJBL, Bu. Kita melihat masalah yang ada pada anak lalu menyelesaikannya. PBL itu artinya apa, Bu? PBL itu project based learning. Proyek problem based learning. Problem based learning. Kalau PJ nanti baru proyek. Iya, Bu. Jadi mungkin Ibu lebih kepada PBL ya, Bu ya. Ibu lebih kepada PBL. Ya, problem based learning tadi, Bu ya, ada masalah gitu ya. Iya, ada masalahnya dengan anak yang kurang mampu untuk menghafal, Bu. Oh iya. Maksudnya metode yang diterapkan ya, Bu ya. Model. Ada bantuan lain, Bu, selain dari perangkat pembelajaran yang lain? Selain dari tadi Ibu menggunakan Infokus, dalam mengerjakan soal anak menggunakan apa, Bu? Dalam mengerjakan soal, anak menggunakan LKPD, Bu. Oke, ada LKPD di sana ya, Bu? Iya. Oh iya. Kalau asesmen
asesmen apa saja yang Ibu gunakan? Asesmen itu ada penilaian pretest sebelum memulai pelajaran, ada formatif dan ada sumatif juga. Pretestnya itu materi yang mana, Bu? Ibu lakukan? Pretestnya itu ada materi sebelumnya dan ada juga pertanyaan pemantik tentang materi yang mau diajarkan. Oh ya, itu pretestnya ya Bu ya. Kalau yang berkaitan dengan HOTS gimana Bu? Yang berkaitan dengar? dengan hot itu soal biasanya Bu, bikin soal hot. Oh, jadi Ibu bentuknya dalam bentuk soal ya. Iya. Apa kira-kira soal yang Ibu katakan bahwa itu adalah HOTS? Boleh Ibu sebutkan satu misalnya soalnya? Soalnya ya, umpamanya kita menanyakan kepada anak bukti bahwa Allah itu Al-Malik tergambar pada Asmaul Husnanya bagaimana gitu Bu. Bukti bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Malik. Berarti anak diajarkan apa di sana ya Bu yang berhubungan HOTS? Menemukan anak di mengapa? situ di dalam soal itu anak bisa mengetahui Al-Malik itu tentang Allah itu menguasai, Bu. Mengetahui itu kalau kita lihat taksonomi belum di C berapa ya Bu? Maksudnya anak itu menguasai. Apa Tentu namanya, HOTS Bu? itu ada tingkatan berpikir ya Bu, Iya, anak iya. mampu apa gitu ya. Anak mampu menganalisis gitu, Bu. Menganalisis tentang bukti Allah itu mempunyai Asmaul Husna Al-Malik contohnya. Apa jawaban anak biasanya, Bu? Jawaban anak bahwa dia mampu menganalisis itu Ibu nilai dia mampu menganalisis ini sudah sampai pada tingkatan analisis loh. Kan macam-macam nih jawaban anak. Jawaban anak Allah menguasai hari pembalasan gitu contohnya Bu. Allah menguasai semua alam semesta. Itu contoh jawabannya. Itu terjemahan atau analisis ya Bu? Jawab dari soal tadi maksudnya kita kan menerangkan contoh soalnya bukti Allah itu maha Asmaul Husna Al-Malik gitu Bu. Ya. Ini kelas berapa tadi? Kelas 4. Kan beda nih. Al-Malik untuk terjemahan anak kelas 1 akan beda, anak kelas 2 akan beda dengan Al-Malik untuk terjemahan atau analisis anak kelas 6. Ibu temukan enggak bedanya? Di kelas 1 kita kan cuma kelas 2 misalnya, atau kelas 2 kelas gitu. 2 kita menerangkan Al-Malik itu Allah Maharaja. Ya, terus untuk anak kelas 6 sampai pada yang mana mereka anak kelas 4 Allah itu Maha Rajanya seperti apa? Maksudnya Allah itu menguasai semua makhluk yang ada di bumi. Maksud kita menerangkan itu Bu. Menguasai. Kalau kelas 6? Kalau kelas 6 itu udah beda lagi apanya Bu, Asmaul Husnanya. Oh gitu. Iya ya Bu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi Bu ya, yang kedua. Saya kurang pandai juga ini dalam menjawab Bu. Maaf ya Bu. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Saya ngerti, bisa ditangkap. Kemudian untuk proyek profil ya Bu, profil Pancasila. Pancasila Bu. Ya, penguatan profil Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila. Ibu pernah merancang modul P5?
P5 baru-baru ini Bu, soalnya kayak kurikulum merdeka kami baru belum semuanya gitu. Ya, tapi selama di PPG ada dapat tentang P5 Ibu? PPG ada Bu, baru di PPG ini baru belajar bikin lihat internet Bu. Iya, apa yang Ibu rancang di sana? Yang dirancang di sana temanya situ hidup berkelanjutan Bu, gaya hidup berkelanjutan. Iya, apa tuh Bu? Coba Ibu bisa jabarkan sedikit Bu tentang apa yang Ibu maksud dalam proyek prima di hidup berkelanjutan tadi? Di situ saya membuat proyeknya ya Bu. Ya, Apa itu Bu? Tentang ada sampah, mendaur ulang sampah bekas menjadi sebuah karya. begitu. Asesmennya gimana tuh Bu? Penilaiannya kalau saya belajar kemarin ada pelatihan katanya asesmennya yang dinilai bukan hasil karyanya Bu, tapi keadaan anak bergotong royong, cara Ya, anak bergotong namanya royong. profil Pancasila ya Bu ya? Iya Bu. Iya itu Jadi asesmennya biasanya saya pelatihan katanya itu bukan harus berhasil katanya Bu. Umpamanya kita menanam sayur berkebun, jadi nggak ada berhasil tidak apa-apa. Yang penting cara bekerja anak-anak bersama-sama begitu bergotong royong yang dinilai. iya. Jadi tadi hidup berkelanjutan ya Bu ya? Iya Bu. Oke, sekarang kita masuk lagi Bu yang ke PTK. Ibu pernah merancang PTK? Baru ini juga Bu. Baru ini kali ini saya merancang PTK Bu. Tapi pada umumnya hampir sama ya Bu ya. Mungkin Ibu juga pernah dapat PTK walaupun Ibu baru mengajar PAI. Sebelumnya BMR juga ada PTK gitu ya. Secara Apa Bu? umum bagaimana tuh Bu? PTK itu Ya, kan penelitian tindakan kelas Bu. Saya ya baru terus? belajar di PPG ini Bu. Oh Cara gitu. membuat PTK. Kemarin Gimana saya caranya mau Bu? ya kemarin saya membuat PTK memang dosen memang agak salah Bu. Jadi saya ganti lagi gitu. Tidak apa-apa Bu. Coba dijabarkan sedikit. Saya kasih judulnya apa Ibu? Implementasi model pembelajaran langsung untuk meningkatkan hasil belajar PAI di kelas 4 SDN 021 Bangkina. Maksudnya Ya. belajar langsung. Ya, terus apa yang Ibu lakukan? Ya, Latar belakangnya mengapa Ibu meneliti itu? latar belakangnya ya saya ingin melihat anak itu dalam pembelajaran PAI secara langsung di kelas Bu. Itu tujuan mungkin ya kalau ingin melihat latar belakangnya kira-kira apa? Mengapa Ibu mengambil itu? Latar belakangnya anak-anak kan apa namanya itu Bu? Latar belakang itu tentu ada masalah ya Bu ya. Apa Iya yang Bu. Ibu masalah apa yang Ibu dapatkan Ya, sehingga tertarik? latar belakangnya ya kita kan menemukan masalah kadang waktu kita belajar itu anak kadang tidak ada yang tidak menyimak, ada yang apa namanya Bu, jadi agak kurang fokus kadang dalam belajar. Jadi saya ingin membuat makanya saya merancang implementasi untuk cara belajar langsung karena dengan modul Kumar ini kan kita bisa mengajar anak dengan video, dengan laptop. Jadi anak agak fokus untuk belajar. Ya. Jadi apa metodologi yang Ibu lakukan untuk PTK? Ibu terapkan langkah-langkahnya. Metodologi.
Pertama Ibu melakukan Ya, persiapan. saya membuat persiapan pendahuluannya, lalu latar Enggak Bu, belakangnya. langsung kepada penelitian kelasnya. Kalau itu Penelitiannya, kan Bu. format artikelnya. eh, Kalau itu kan format artikelnya Bu. Ya metodologinya. Metodologinya maksudnya model pembelajarannya, Bu. Ya boleh. Ibu sudah masuk pada pelaksanaan Ya, penelitian. iya, saya masuk pelaksanaan penelitian tapi belum sampai habis, Bu. Baru sampai bab 3, Bu. Tapi nanti ada Maksudnya, eh, saya menggunakan belajar di situ siklusnya menggunakan RPP, Bu. ya tadi bab 3 tadi maksud saya Bu, Ibu jelaskan. Di bab 3, Bu. Metode Ya. penelitiannya ya waktu saya mah di bab 3. Saya kurang menguasai nih, Bu. Ya, di bab 3 kan ini ada waktu dan tempat, Bu. Oke. Subjek Terus penelitian. ya, Jadi penelitian ini di kelas saya itu ada 13 siswa. Jadi ya ke sekolah lanjut. saya tuh siswanya nggak banyak, Bu. Ya 13 ya Bu ya. Iya, 13 orang Ya, kelas 4-nya, Bu. ya. Tapi fasilitas lengkap ya Bu ya. Sarana prasarana tadi ada yang Eh, fokus gitu ya. ada, Bu, fasilitas lengkap. Dia sebenarnya Eh, di kota, Bu, cuman di daerah sekolah itu nggak ada perumahan karena dekat dengan kuburan umum gitu. iya, iya. Jadi di Ya. situ nggak banyak Ya, terus rumah. Bu. Hmm, saya melaksanakan langsung proses kegiatan belajar mengajar dengan tahap persiapan, tahap penyajian Terus materi, ya. tahap kegiatan dan tahap evaluasi belajar, analisis, refleksi, dan perencanaan tindak lanjutannya, dan Ya. catatan lapangan. Oh, berarti di sana kira-kira setelah Ibu melakukan penelitian tindakannya, tadi ya selanjutnya apa tadi Bu? Ibu lakukan Hmm, apa tadi? apanya, Bu? Teknik pengumpulan data, Ya, terus analisis deskriptif, lagi daya serap. ini baru sampai bab 3, tapi berarti Ibu belum mengolah hasil ya? Belum, Bu. Instrumen yang Cuman digunakan apa saja tuh, Bu? cuman daya serapnya hasil belajar. Apa, Bu? Instrumennya apa, Bu? Instrumen yang Instrumennya, Ibu gunakannya? iya, instrumen penilaiannya ada nanti di dalam itu nanti belajar langsung tuh ada formatifnya, Bu, ada sumatifnya. Seperti itu ya, Bu ya? Oke. Dan evaluasi. Ber- ya, berarti ini boleh jadi satu karya nanti ke depannya ya, Bu ya, setelah dapat hasilnya. Iya, Bu. Belum saya lanjutkan, nanti Ya, harus karena memang dilanjutkan ini bab sampai satu bab. sudah jadi, bab 2 juga sudah, bab Iya, 3 juga sudah. Berarti nah, kan tinggal nanti kita lakukan dua bab lagi. penelitiannya, diolah datanya bisa jadi satu makalah gitu ya, Bu ya. Ya, ini memang harus diselesaikan untuk sampai apa ini, Bu Ukin katanya. Ya, mantap tuh, Nah, Bu. memang itu syaratnya katanya, kalau nggak Ya, bisa ikut UP. harus ada sesuatu yang menggerakkan. Oke, Bu. Yang terakhir lagi, Bu ya, ini ada penilaian ujian komprehensif baca tulis. Mungkin Komprehensif. jadi kami minta Ibu untuk membaca Al-Quran ya, Bu. Baca Al-Quran. Iya. Iya, Coba Bu. Ibu buka Al-Baqarah aja, Bu, ayat 1 sampai 5 boleh. 1 sampai 3 juga tidak Al-Baqarah. apa-apa. Al-Baqarah, Bu. Iya. Jadi saya baca itu, Bu. Iya, baca Quran, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru. Sudah Bu. Sadaqallahul azim. Ya, ini yang selanjutnya Ibu diminta untuk menulis Al-Quran ya Bu? Ya Bu. Menulis surat apa ya Bu? Coba Ibu tulis yang innal insana lafi khusr. Surat apa tuh Bu? Surat Al-Asr. Iya, coba Al-Asr. Innal insa yang keduanya. Innal insana lafi khusr. Bentar Bu, bikinnya atau pakai pena bisa Bu? Pakai spidol Bu. Oh. Karena nanti tak kelihatan. Setelahnya ada ya. Itu panjangnya berapa? Innal. Berapa? Setelahnya tomat setelah mau kasih setelahnya itu ya panjangnya berapa? Dua. Jadi tadi di akhir bacaannya kira-kira di akhir itu jangan melihat Al-Quran ya Bu. Iya Bu. Innal insana lafi. Menggigil saya nulis Ibu. Naikkan ke atas dikit Bu. Ke kiri dikit sini. Ya. Innal insana lafi khusr. Coba Ibu baca Bu. Salah ya Bu. Enggak, coba Ibu baca aja. Cuman ru'iyahnya tinggal nih. Innal insana lafi husri. Coba ulang lagi Bu. Mau dengar tajwidnya. Innal insana lafi husri. Mungkin yang kedua kurang Ibu dengungkan. Apa ya? Nonnya coba ulang lagi Bu. Innal insana Innya coba lamakan juga Bu. Innalnya dilamakan Bu. Ibu kan melamakan in tadi ya. Kemudian ada lagi insa kan? Insana. Nun bertemu sin ya Bu.
In Ya, Innal insana lafi husri. ya, usah. Oke, udah Bu ya. Ya, Rasanya Bu. cukup. Udah komplit yang ditanya. Ya, semoga kedepannya lancar ya Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Kelas 1 sampai kelas 6 full jamnya tuh Bu. Iya, Bu. Ya. Saya belajar banyak, Bu, karena baru 3 tahun, Bu, ngajar, tapi saya berusaha. Iya, mantap Bu. Ya, tapi pada prinsipnya memang mungkin untuk merdeka belajar berarti menyesuaikan dengan kondisi siswa ya Bu ya. Ya, Jadi Bu. guru bisa menggunakan perangkat apapun untuk supaya proses pembelajaran bisa tercapai tujuannya. Iya. Jadi pada umumnya apapun yang kita ajarkan pada prinsipnya sama, tetapi memang ada beberapa materi mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu agar dia tercapai. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Ya. Eh, Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Ya. Ibu juga sehat. Ya. Terima kasih untuk kehadiran Ibu siang ini. Kita sudah dengan hamdalah ya Bu. Iya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.